Anakku sakit. Karim, aku belum jualan apa-apa. Lalu ember bayam itu ditendang masuk ke parit. Dan itulah hari terakhir mereka memalak pasar ini. Pasar senja bukan pasar biasa. Ia hidup sejak fajar dan tak pernah benar-benar tidur. Suara pedagang, ibu-ibu menawar harga, aroma bawang dan ikan asin adalah denyut nadi warga sekitar. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, denyut itu melemah. Tak lagi ramai. Banyak pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Ada rasa takut yang tersembunyi di balik senyum pedagang sayur. Bukan karena ekonomi, tapi karena satu hal, preman. Kelompok yang menamakan diri, Orong-Orong, dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Karim Gimbal. Setiap hari, mereka datang, memalak pedagang. Bukan cuma uang lapak. Kadang mereka ambil barang seenaknya, bahkan menghina, mengintimidasi, atau menghancurkan lapak kalau ada yang membantah. Sampai suatu hari, suara tangis seorang ibu menggema di pojok pasar. Anakku sakit, aku gak bisa bayar retribusi, Karim. Tolonglah, ini sayur belum laku semua. Karim menatapnya dingin. Lalu dengan sengaja menendang ember bayam ibu itu sampai terlempar ke parit. Aku bukan posyandu. Bayar atau enyah? Lalu ia tertawa keras, diikuti anak buahnya. Dan disitulah awal dari akhir. Malam itu, entah siapa yang melapor. Tapi laporan itu sampai ke meja Komandan Kodim. Dan ia hanya berkata pelan. Kalau rakyat kecil ditekan, itu urusan kita. Keesokan harinya, pasar senja tampak seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Seorang pria muda, tinggi, berambut cepak, mengenakan jaket kulit dan membawa keranjang plastik, berjalan menyusuri lorong pasar. Namanya Letda Arman. Ia berpura-pura menjadi pembeli. Tapi matanya tajam. Ia mengamati, mencatat, mendengar. Di balik keranjang plastiknya, ada alat perekam kecil. Setiap aksi pemalakan terekam. Setiap bentakan preman terdokumentasi. Selama 3 hari, Letda Arman dan timnya mengumpulkan bukti. Mereka tahu, penangkapan tidak bisa sembarangan. Harus cepat, tepat, dan sekali gebrak, selesai. Malam keempat, pasukan berseragam loreng memasuki pasar tanpa suara. Pagi harinya, Karim dan geng Orong-Orong datang seperti biasa. Muka mereka songong, langkahnya menggertak. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, tapi jelas wajah mereka pucat. Karim menepuk meja tukang daging. Heh, Bang Udin. Mana setorannya? Tapi Bang Udin hari itu tidak gemetar. Ia menatap balik. Coba ulangi, Karim. Karim tertawa. Kau berani, Din? Dan dari balik lapas sayur, muncullah 5 pria berseragam lengkap. Letda Arman berdiri paling depan. Karim Gimbal. Atas laporan warga dan bukti yang kami pegang, kau dan kelompokmu ditangkap atas pemerasan, pengancaman, dan tindakan kriminal. Karim terkejut, lalu tertawa keras. Kau pikir aku takut? Ini wilayahku. Ia menarik pisau kecil dari pinggangnya. Tapi sebelum sempat melangkah, door. Satu tembakan peringatan ke udara. Sontak pasar terdiam. Pasukan TNI mengepung cepat. Dalam hitungan detik, Karim dan seluruh anak buahnya ditangkap. Beberapa masih berusaha kabur, tapi gagal. Mereka dilumpuhkan profesional, tanpa kekerasan berlebihan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, pasar kembali hidup. Warga berkumpul, ada yang menangis, ada yang bertepuk tangan, bahkan tukang bubur sempat membagikan bubur gratis sebagai bentuk syukur. Letda Arman berdiri di tengah pasar. Ia hanya berkata satu kalimat. Negara tidak akan diam jika rakyat kecil ditindas. Semenjak itu, tidak ada lagi suara makian di pasar. Tidak ada pungutan liar. Lapak-lapak kembali penuh, suara tawar-menawar terdengar riang, dan anak-anak mulai berani bermain di lorong pasar lagi. Dan di dinding masuk pasar, terpampang poster besar bertuliskan,
rakyat tidak sendiri. Bersama TNI, Pasar Senja aman.